Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Wahyudi Nugroho dengan NIM 52006111038. Di sini saya akan mempresentasikan laporan saya yang berjudul Analisis Pengendalian Kualitas Quality Control pada Sistem Produksi Alat Kesehatan dengan Metode SQC, Statistical Quality Control di PTX. Bab 1 ada pendahuluan. Latar belakangnya adalah PTX merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang hospital equipment atau peralatan rumah sakit di Indonesia. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam bed series, room accessories, patient transportation, dan berbagai macam peralatan rumah sakit lainnya. Namun, pada PTX juga memiliki beberapa masalah yang sering dihadapi mengenai kualitas terutama terhadap produk bed series yang paling banyak diminati, yaitu electric Lovina battery motor. Salah satu masalah mengenai kualitas yang sering ditemui adalah masalah kekurangan komponen saat di final inspection. Final inspection yang terdapat pada PTX merupakan tahapan pengecekan atau quality control sebelum produk tersebut masuk ke tahap packaging. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perlu dilakukannya perbaikan mengenai pengendalian kualitas dengan metode statistical quality control. Metode ini merupakan metode yang dibuat untuk menjaga standar kualitas item dengan biaya yang minim melalui pendekatan statistik. Untuk menentukan pilihan di statistical quality control, dapat digunakan suatu instrumen yang disebut 7 tools. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah atau perumusan masalah terdapat dua, yaitu yang pertama, apa saja yang menyebabkan terjadinya kecacatan produk di PTX, yang kedua, apa solusi yang perlu dilakukan dan bagaimana pengaplikasian solusi tersebut untuk meningkatkan kualitas produk elektrik Lovina battery motor di PTX. Adapun tujuan penelitian yaitu ada dua. Yang pertama adalah menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecacatan produk di PTX. Yang kedua, mengusulkan solusi kepada PTX untuk dapat meningkatkan kualitas produk elektrik Lovina battery motor. Kemudian manfaat penelitian yaitu dapat menganalisis kualitas produk di PTX dengan memberikan usulan kepada PTX dan dapat dijadikan bahan evaluasi sehingga dapat meminimalisir kerusakan atau kecacatan produk di PTX. Dan juga dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dalam menambah wawasan khususnya bagi mahasiswa teknik industri mengenai metode statistical quality control. Dan adapun batasan penelitian yang pertama yaitu melakukan penelitian terhadap faktor yang mempengaruhi kecacatan produk elektrik Lovina battery motor di PTX. Yang kedua adalah penelitian ini menggunakan laporan data inspeksi rework pada cacat di PTX dengan beberapa periode waktu. Yang ketiga, memberikan hasil penelitian yang dilakukan di PTX mengenai masukan untuk meminimalisir kecacatan produk. Kemudian bab 2 adalah tinjauan pustaka. Dan di sini ada profil perusahaannya. PTX didirikan oleh dua orang yaitu Kuntoro dan Edi Rianto pada tanggal 18 Agustus 1997 sebagai perusahaan desain dan manufaktur dalam bidang teknologi mekanik yang melakukan terobosan membuat peralatan rumah sakit yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta, yang mana lokasi ini strategis untuk pengiriman barang ke konsumen atau ke rumah sakit. Kemudian ada visi misinya. Yang pertama, visi dari PTX yaitu menjadi penggerak utama dalam rangkaian proses menuju Indonesia sebagai negara industri. Misinya ada 4, yaitu menjaga Center of Excellence di bidang teknologi mekanik dan teknologi di bidang peralatan kesehatan. Kedua, membangun sentra industri berbasis kompetensi di bidang teknologi mekanik. Yang ketiga, menghimpun dan mendayagunakan berbagai kemampuan teknologi yang terserap di berbagai penjuru tanah air. Yang keempat, membangun citra industri yang memakmurkan masyarakat. Kemudian produk pada PTX yaitu alat dan fasilitas rumah sakit. Hasil ini berupa bed series. Bed series ini merupakan produk berupa tempat tidur yang digunakan di rumah sakit. Terdapat beberapa macam bed series yang diproduksi yaitu baby bed, children bed, home care bed, comfort bed, classic bed, economic bed, supremax bed, stomach bed, Lovina bed, dan Andalas bed. Kemudian studi literatur yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, yang pertama ada pengendalian kualitas, yang dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mempertahankan tingkat yang diinginkan kualitas melalui umpan balik pada karakteristik produk atau layanan dan implementasi
perbaikan tindakan dalam hal penyimpangan karakteristik seperti itu dari standar yang ditentukan. Yang kedua ada statistical quality control, yang merupakan metode yang menerapkan alat statistik dan bermaksud untuk mengkaji, mengelola, memantau, dan mengganti produk juga proses sehingga diharapkan dapat meneruskan kontribusi agar dapat mengembangkan kualitas produksi dan menyebarkan bangsa perusahaan. Yang ketiga, 7 tools atau 7 alat yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan solusi dari masalah yang ada. Kemudian bab 3 ada metodologi penelitian. Untuk objek penelitiannya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu produk dari PTX. Produk tersebut merupakan alat kesehatan yaitu Electric Lovina Battery Motor, yang mana dalam proses produksi di PTX terdapat kecacatan produk dan jumlah kecacatan yang terbanyak adalah produk tersebut. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya berdasarkan sumber data, yang pertama data primer, yang merupakan data yang terperoleh berdasarkan sumber pertama, baik perusahaan tempat penelitian atau perseorangan, seperti wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Yang kedua ada data sekunder, yang merupakan data dari hasil data primer yang telah diolah dan disajikan secara baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak yang terkait. Data sekunder tersebut disajikan dalam bentuk tabel-tabel dan diagram-diagram. Untuk metode pengumpulan datanya, ada yang pertama interview, kemudian pengamatan lapangan, yang kemudian studi literatur. Untuk metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dengan tahapan 7 tools, yaitu yang pertama check sheet sebagai catatan bahwa pemeriksaan terhadap produk yang dilakukan pada setiap departemen yang terlibat dalam kegiatan produksi. Kedua, histogram yang merupakan diagram batang yang bertujuan untuk menunjukkan penyebaran informasi dan data berulang sehingga dapat diketahui seberapa sering setiap nilai yang berbeda dalam indeks informasi terjadi. Ketiga, ada scatter diagram untuk menampilkan hubungan antara dua variabel apakah hubungan tersebut kuat atau tidak, yaitu antara faktor proses yang mempengaruhi proses dengan kualitas produk dan menunjukkan keeratan hubungan tersebut yang diwujudkan sebagai koefisien korelasi. Keempat, ada diagram Pareto, grafik balok, dan grafik baris yang menggambarkan perbandingan masing-masing jenis data terhadap keseluruhan. Yang kelima, ada diagram alir, merupakan alat bantu yang digunakan untuk mendesain atau langkah-langkah dari suatu urutan proses. Kemudian yang keenam adalah peta kendali, instrumen yang secara grafis digunakan untuk memutuskan kerusakan yang dialami masih dapat dikategorikan masuk akal atau tidak masuk akal. Yang ketujuh ada fishbone diagram untuk menganalisa dan menemukan faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan dalam menentukan karakteristik kualitas output kerja. Diagram ini memiliki faktor-faktor sebab atau cause, akibat atau efek, dan faktor-faktor tersebut adalah manusia, metode, bahan, mesin, dan lingkungan. Dan ini adalah alur penelitian yang saya lakukan, yaitu yang pertama memulai penelitian dengan pengamatan awal, kemudian perumusan masalah, setelah itu pengamatan lapangan dan tinjauan pustaka, kemudian penentuan tujuan dan manfaat penelitian, kemudian mengumpulkan data cacat produk dan produk yang jadi, kemudian pengolahan data menggunakan 7 tools, lembar kerja, histogram, scatter diagram, diagram Pareto, diagram alir, peta kendali, dan fishbone diagram. Kemudian akan dianalisis hasil, kemudian penelitian selesai. Dan ini adalah jadwal penelitian yang saya lakukan. Yang pertama menentukan topik penelitian, kedua studi literatur di bulan Oktober, dan data, kemudian penulisan laporan pada bulan November. Dan berikut ini adalah daftar pustaka yang sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.